A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Al haditsus sadisu wal ishrun. Hadis ke-21. Hadis ke-21 An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aw qala man nasiya barang siapa yang lupa, man nasiya barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun dan dia pas lupa itu keadaannya sedang puasa. Jadi lupanya itu ketika puasa. Fa'akala au syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma saumahu, lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wasaqoh. Sesungguhnya yang memberi makan itu Allah dan yang memberi minum itu Allah. At'ama yut'imu, memberi makan, sakoyaski, memberi minum. Jadi tidak batal puasanya apabila makan dalam keadaan lupa. Itu puasanya hukumnya tidak batal, asalkan pas dia ingat langsung berhenti. Jangan wah sisa sedikit, iman-iman lanjutkan saja. Nah itu nggak boleh ya, kalau itu seperti itu nggak boleh. Baik, ini mazhab jumhur ulama bahwasanya makan dan minum dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan dipaksa makan, atau dalam keadaan tidak tahu hukumnya, artinya dia nggak tahu kalau mau makan itu membatalkan puasa, nggak tahu dia, mu'alaf misalkan, maka mazhab jumhur ulama itu puasanya sah ya. Mazhab Maliki ya, mazhab Maliki, barang siapa yang makan atau minum dengan lupa, wajib puasanya diganti. Madzhab Maliki. Madzhab Maliki wajib qadha walaupun lupa. Apa dalilnya? Al-qiyasu ala man nasiya rak'atan fi sholatihi fa innaha la tasih. Wa alal marid fa innahu yuftir wa yalzamuhul qadha. Orang yang sakit kan tetap harus qadha. Maka orang puasa juga harus tetap qadha. Orang yang sholat terus setelah sholat ingat saya kurang 2 rakaat kan harus ganti. Orang puasa juga harus ganti. Itu mazhab Maliki. Maka kalau ada mazhab yang kelihatannya kok nggak sesuai hadis, itu nggak mungkin hawa nafsu. Mesti dia punya dalil juga. Walaupun dalil yang jumhur lebih dohir, tapi bukan berarti Malikiyah itu dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ya mending nggak usah qadha, hawa nafsu kok. Ya paham ya, ini kaidah penting tentang akhlak seorang muslim kepada para a'immah fuqaha. Ya. Ketika antum tahu hadis dan pemahaman antum tentang hadis itu belum sempurna, terus ada mazhab ulama kok beda dengan hadis, jangan pernah langsung suudzon menyelisih hadis, ini pasti hawa nafsu, nggak mungkin. Yang hawa nafsu itu kita, itu mungkin, tapi a'imah itu nggak mungkin. Ya. Soal kita nggak mengambil mazhabnya, kita nggak mengambil mazhab Maliki dalam masalah ini, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai wah ini menyelisih hadis, sengaja melawan Rasulullah, nah itu jangan sampai. Ya, seperti itu. Terus bagaimana mazhab Malikiyah? Jadi saya ini ketika saya menyebutkan dalil Malikiyah ini untuk melatih kesopanan kita kepada para a'immah. Terus bagaimana Imam Malikiyah, a'immah Malikiyah memahami hadis ini? Qalatil Malikiyatu rahimahumullahu ta'ala, innal hadits ja'a li raf'il haraj anil muftir nasiyan. Jadi Imam Malikiyah, a'immah Malikiyah memahami hadis ini ketika mengatakan man nasiya tsumma falyutim saumahu fa inama at'amahu wasaqah. Hadis ini menunjukkan orang yang makan lupa pas puasa nggak dosa. Nggak dosa belum tentu artinya nggak ganti.
Kayak kita sholat maghrib cuma 2 rakaat, lupa, nggak dosa. Tapi kalau ingat kurang harus ganti qadha. Nah itu, jadi dia tetap mengamalkan hadis ini. Ya, maksudnya Ja'far perhatikan. Ya, mengamalkan hadis ini maksudnya adalah nggak dosa walaupun tetap qadha. Jadi arti dari fal yutima saumahu itu ya lanjutkan puasamu, jangan makan sampai buka. Tapi tetap qadha gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu pemahaman dari Malikiyah. Baik. Jadi ini masalah penting ya tentang adab kita. Walaupun jumhur lupa tidak mengqadha, jumhur enggak, Malikiyah saja. Nah, ini darsun fi al-adab ma'al a'immah. Hadis nomor 27. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khatabana Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah kepada kami para sahabat. Faqal, berkata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuhan nas, qad faradallahu, Allah telah mewajibkan, alaikumul hajja, atas kalian haji, fahujju, maka berhajilah. Faqala rajulun, salah seorang sahabat ketika mendengar hadis, apakah haji itu yang wajib itu setiap tahun harus haji sekali? Wong seumur hidup sekali aja susah, apalagi setiap tahun sekali wajib. Berkata sahabat ini, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Ya, Kamal ya. Akulla amin, apakah setiap tahun? Yasir ya, jangan ngantuk ya. Kriap-kriap matanya, Yasir. Ya, perhatikan sini. Akulla amin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, fasakata. Rasulullah tidak menjawab. Fasakata, Rasulullah tidak menjawab. Hatta qalaha, sampai penanya tadi bertanya sebanyak salasan 3 kali. Sampai penanya tadi bertanya sebanyak 3 kali. Akulah amin, setiap tahun apa enggak Rasul? Akulah amin, setiap tahun apa enggak Rasul? Sampai 3 kali. Faqala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab. Setelah 3 kali ditanya tidak dijawab. Lau qultu na'am, seandainya saya mengatakan iya, lawajabat, itu jadi syariat, jadi agama. Untung Rasulullah nggak mengatakan iya. Wong nggak mengatakan iya saja kita mau haji itu biayanya mahal. Apalagi mengatakan iya setiap tahun. Ah, ngeri sekali. Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Sungguh itu akan jadi wajib dan sungguh kalian gak akan bisa. Paham ya? Sungguh itu akan jadi wajib dan sungguh kalian tidak akan bisa kalau saya mengatakan na'am kulla amin, iya setiap tahun. Masya Allah. Ini juga pelajaran penting ya. Bahwasanya kita itu disuruh untuk meniru Rasulullah. Selama nggak dosa, jangan mempersulit. Selama nggak dosa, kalau bisa jangan mempersulit. Selama nggak menimbulkan kerusakan, selama nggak dosa, itu jangan mempersulit. Gitu. Ya. Ini masalah muhim, syai'un muhimun. Selama kita nggak berbuat dosa, selama kita nggak menimbulkan kerusakan, selama kita tidak membuat susah, kalau bisa jangan mempersulit. Maka ada hadis mengatakan Rasul itu ketika ada 2 hal, beliau akan milih yang paling mudah. Malam yakun ithman,
kalau tidak dosa. Ya, maka kita tuh jadi orang jangan suka mempersulit orang lain. Apalagi kalau kalian nanti ada yang jadi Pak Camat, Kades, RT, jadi Bupati, Wapres, ya, jangan mempersulit orang. Ya, siapa di sini yang pengen jadi presiden? Siapa di sini? Siapa di sini? Yang pengen jadi presiden siapa? Selain Yasir, itu pengen kan? Ahmad jadi bupati, ya, jadi politikus, ya, silahkan. Jadi itu ikhwah ya intinya ya. Jadi apa namanya? Rasulullah luar biasa. Beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat. Wala mastata'tum." Wala sungguh mastata'tum kalian enggak akan bisa. Wala mastata'tum dan sungguh kalian enggak akan bisa. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaruni ma taraktukum." Ya, cukupkan dengan apa yang telah kami ajarkan. Dzaruni ma taraktukum, cukupkah dengan apa yang telah kami ajarkan? Taraktu itu telah saya ajarkan. Taraka yatruku meninggalkan ya, tapi maksudnya apa yang telah kami ajarkan itu cukupkan saja. Fa inna ma halaka man kana qablakum minal umam. Fa inna ma halaka, sesungguhnya halaka itu hancur, tersesat. Man kana qablakum minal umam, umat-umat sebelum kalian itu bikathrati su'alihim, banyak bertanya dengan tujuan menyalahkan, banyak bertanya dengan tujuan merendahkan, banyak bertanya dengan tujuan hanya mendebat, nafsu debat saja. Jadi ini bahaya sekali ikhwah ya. Kita ini kalau punya kebiasaan sukanya mendebat orang, sukanya menyalahkan orang, tapi hanya untuk biar orang itu jatuh gitu loh. Bukan untuk belajar. Ini bisa menyebabkan kita nggak mendapatkan hidayah. Seperti itu. Hati-hati ya. Jadi memang dia nafsunya hanya untuk menyalahkan gitu aja. Fa innama halaka man kana qablakum minal umam bikathrati su'alihim. Dia banyak mendebat, banyak bertanya, tetapi waqtilafhim. Ikhtilaf ini bukan artinya perbedaan. Khilaf ini artinya maksudnya dari kata mukhalafah, tidak mengamalkan. Jadi tanya, limadha hakadha, limadha kana, limadha wajib, limadha haram. Tapi cuma untuk mendebat aja. Cuma untuk mendebat aja. Lah, seperti itu menyebabkan halak. Tertutupnya pintu taubat. Seperti itu. Fa innama halaka man kana qablakum minal umami bikathrati su'alihim waqtilaf. Ikhtilaf artinya mukhalafah ya, menyelisihi ala ambiyaihim. Nah, jadi seperti itu. Makanya ilmu itu kalau kita di Islam ini ya, ilmu itu tidak hanya untuk memuaskan syahwat ilmu kita. Tapi ilmu itu untuk diamalkan, memberikan kontribusi, memberikan manfaat, memperbaiki diri, menyucikan hati. Makanya kita lihat hadis setelahnya. Fa idza amartukum bi syai'in. Setiap saya menyuruh kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, fokus utamanya amalkan semampunya. Dapat ilmu baru, amalkan semampunya. Dapat ilmu baru, amalkan semampunya. Dapat ilmu baru, amalkan semampunya. Wa idza nahaitukum an syai'in. Kalau kalian mendapatkan ilmu larangan, fada'uhu, maka tinggalkanlah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Akhrajahu Muslimun. Ya, jadi ini hadis ini akhrajahu Muslimun. Jadi ikhwah yang dimuliakan Allah, ini adalah fokus kita dalam menuntut ilmu. Cara pandang kita terhadap ilmu. Ya, ini jadi ajib ikhwah ya. Sebenarnya kita itu kalau membaca hadis atau membaca Quran itu banyak menemukan hal-hal mendasar dalam hidup ya. Falsafah hidup, mutu hidup, hikmah kehidupan itu dengan kita merenungi hadis ataupun Al-Quran. Hadis yang nomor 28. Hadis yang nomor 28. Ini agak panjang ya, Masya Allah. Hari ini agak panjang sekali hadis-hadisnya ini. Baik. Selanjutnya,
Al haditsu tsamin wal ishrun an Sayyidina Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala waqata. Nah, ini kita udah lewat kemarin ya. Waqata yuwaqitu artinya apa ikhwah? Waqata yuwaqitu. Yang kemarin udah lewat mawaqit. Waqata yuwaqitu artinya apa? Apa? Tempat atau waktu, betul. Jadi kalau waqata artinya menentukan tempat atau menentukan waktu. Ya, menentukan tempat atau menentukan waktu. Waqata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahlil Madinati Dzul Hulaifah. Tempat ihramnya kalau mau haji atau umroh dari arah Madinah adalah Dzul Hulaifah. Jadi kalau sudah sampai Dzul Hulaifah wajib untuk ihram. Kalau belabas, nah itu nanti melanggar kewajiban, denda. Jadi kalau mau haji atau umroh dari arah Madinah, waqata tempat ihramnya adalah Dzul Hulaifah. Wali ahli Syami, kalau dari arah Syam, Palestina, Libanon, Yordan, ya, Suriah, itu Jufah. Sebelum sampai Jufah sudah ihram atau pas di Jufah ihram, jangan belabas. Wali ahli Najdin Kornan. Dan kalau dari arah Najd maka di Kornul Manazil. Daerah namanya Kornul Manazil. Kornan itu Kornul Manazil. Daerah namanya Kornul Manazil. Wali ahli Yamani, kalau di daerah Yaman, datangnya dari Yaman maka di ihramnya dari daerah Yalamlam ya. Siapa itu namanya? Ardan, perhatikan sini Ardan. Ya, Yalamlam. Ya, Yalamlam dari daerah Yalamlam. Baik. Selanjutnya wali ahli Irak, kalau dari arah Irak, Kufah, Basrah, Irak, dari arah daerah mana itu namanya? Kurdistan, dari arah Irak, itu ihramnya dari Zata Irkin, daerah namanya Zatu Irkin. Dari daerah namanya Zatu Irkin. Daerah namanya Zatu Irkin. Itu kalau dia dari Irak. Qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, hunna lahunna. Hunna lahunna. Hunna itu artinya mikot-mikot itu, lahunna untuk daerah-daerah itu. Nah, hunna yang pertama artinya tempat-tempat mikot. Lahunna, hunna yang kedua artinya daerah-daerah yang disebutkan tadi, Irak, Suriah, Syam dan seterusnya itu. Paham ya? Hunna lahunna. Hunna lahunna liman ata alaihina. Bagi siapa saja yang datang lewat jalur mikot itu, min ghairi ahlihinna, selain warga mikot tersebut. Min ghairi ahlihina, selain warga tempat tersebut. Karena kalau dia warga situ ya dari rumahnya gitu loh maksudnya. Dia orang Jufah, dia orang Yalamlam ya dari rumahnya udah. Mimman aradal hajja wal umrata, bagi yang mau haji atau umroh. Famakana dunahunna famin ahlihi, kalau yang rumahnya itu lebih dekat daripada mikot ya dari rumahnya. Paham ya? Rumahnya di Mekah ya dari rumahnya. Rumahnya di sekitar Ka'bah ya dari rumahnya. Gitu ya. Wa kadza fakadzalika hatta ahlu Makkah yuhiluna minha. Warga Mekah ihramnya yuhiluna itu ihram. Melakukan ihram, niat masuk haji, pakai baju ihram itu minha, dari rumahnya, dari Mekah. Jadi nggak harus keluar dulu ke daerah Jufah, Datu Irak, nggak harus. Paham nggak ini? Jadi ini hadis tentang mawakit tempat untuk ihram, niat untuk haji dan memakai baju ihram. Hadis ke 29 masuk ke muamalat. Jadi ini hadis ke 21 sampai 28 ini kita
selesai dari ibadah. Jadi ibadah itu 28 hadis. 29 sampai 40 ini macam-macam. Muamalat ada, kemudian tentang jinayat ada, macam-macam lah. Dari muamalat sampai akhir bab fikih lah. Tapi nggak semua bab pilihan aja. Ya, seperti itu. Baik. Al-haditsu tasi' wal 'ishrun an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Dua akad yang dilarang dalam hadis ini. Yang pertama adalah akad hasah. Hasah itu artinya kerikil. Akad kerikil. Bukan jual beli kerikil loh. Jual beli kerikil ya halal. Tapi akadnya akad kerikil namanya. Akad kerikil ini haram. Yang kedua gharar. Ya, akad yang gharar tidak diketahui itu juga haram. Kita akan bahas satu-satu. Pertama akad kerikil. Akad kerikil ini Imam Nawawi menyebutkan 3 surah. Dicatat ya, nanti akan saya tanya ini. Surah yang pertama, bi'tuka hadhil afwabi ma waqat alaihil hasad allati armiha. Surah yang pertama, jual beli pakaian misalkan. Dia punya pakaian banyak di tokonya. Akadnya nggak pakai kata-kata. Saya mau beli ini, saya mau jual ini, saya terima, bukan. Tapi dia ngambil kerikil. Ya, perhatikan. Kerikilnya dilempar. Yang jatuh kerikil, baju harus dibeli. Suka nggak suka, yang penting kerikilnya jatuh, baju dibeli. Di akadnya nggak pakai kata-kata, pakai kerikil. Ini surah yang pertama. Kemudian surah yang kedua. Saya pengen beli tanah kamu. Oke, nggak apa-apa, tak jual ke kamu. Berapa harga tanahmu? Harga tanah saya 100 juta. Luasnya berapa? Luasnya yang penting saya lempar kerikil ini, terserah. Yang penting di mana kerikil berhenti, itu 100 juta. Lah kalau kecil gimana? Kalau misalkan rumahnya tanahnya itu kecil daripada umumnya tanah. Ya yang penting kerikil akadnya. Paham? Nah, ini surah yang kedua, bai'ul hasad. Jual beli dengan akad kerikil. Surah yang ketiga, misalkan surah ketiga seperti ini. Saya pengen beli HP-mu ya. Coba mana lihat HP-nya? HP-nya dilihat. Deal belum? Deal belum? Deal belum? Deal atau tidak? Jadi dealnya tidak pakai mobilku. Yang penting nanti kalau kamu lihat saya ngelempar kerikil, maka itu deal. Ini dealnya ketika kamu lihat saya ngelempar kerikil. Ya pakai tombak, pakai kerikil, pakai batu, terserah. Yang penting ini cuma contoh aja. Kerikil itu contoh aja. Mau tombak, mau pakai pistol, mau pakai roket, mau pakai nukril. Ya. Nah, itu surah yang ketiga. Ya, seperti itu. Jadi ketika sudah dilempar batu atau kerikil tadi, maka itu sudah qabil tuh, nggak boleh dikembalikan lagi. Jadi masa khiyarnya itu sampai masa qabil Jadi selama belum dilempar batu, itu berarti masih milih-milih, lihat-lihat. Tapi nanti ketika batu dilempar, nggak boleh dikembalikan udah. Jadi nggak pakai kata-kata tuh. Nah, itu namanya bai'ul hasad. 3 surahnya ya. Ya itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Imam Muslim. Baik. Hadis belum. Sekarang goror ya. Itu definisi dari bai'ul hasad ya. Akad kerikil tadi. Kerikil itu nama saja, mau pakai apa saja sama aja. Intinya dia nggak ada lafadz dalam akad, itu muskilnya di situ. Ya. Intinya dia nggak ada lafadz dalam akad. Kemudian sekarang apa definisi dari goror? Nah,
Apa definisi dari gharar? Baik. Tulis definisinya. Al-ghararu huwa kullu man tawat akibatuhu. Ini dobit dalam fikih itu. Kullu man tawat akibatuhu. Setiap akad yang konsekuensinya itu ambigu, tidak jelas. Ya. Setiap akad yang konsekuensinya tidak jelas. Kullu man tawat akibatu. Intawa yantawi artinya tidak jelas, tertutup. Akibatuhu konsekuensi. Ya. Kullu man tawat akibatuhu minal ukudi ma fahuwa ghararun. Setiap akad yang konsekuensinya tidak jelas, maka itu dinamakan gharar. Maka gharar ini tidak khusus di satu akad saja, tapi gharar ini bisa masuk di banyak akad yang haram. Ya. Akad riba mengandung gharar. Akad tadi, krikil tadi mengandung gharar. Ya. Akad yang tidak disebutkan sigotnya mengandung gharar. Akad yang barangnya tidak ditentukan mengandung gharar. Akad yang barangnya tidak dilihat mengandung gharar. Pesan memesan yang sifat spesifikasinya tidak dijelaskan mengandung gharar. Jadi gharar ini bisa masuk di banyak sekali akad. Maka ulama membagi gharar itu dua. Ghararun fahisun dengan ghararun yasirun. Ghararun fahis, gharar yang menimbulkan sengketa dalam arkanul baik, barangnya, uangnya, penjualnya, pembelinya, maka ghararnya fahis, maka jual belinya nggak sah. Tapi kalau gharar yang sifatnya kecil tidak bisa dihindari, maka itu tidak mempengaruhi kesahannya jual beli. Ya, seperti itu. Contoh nih, kita jual beli gula. Ya sudah, selama gulanya jelas berapa kilo. Soal nanti di dalam gula itu ternyata ada gula yang basah dikit, ada semutnya dikit, itu nggak mempengaruhi kesahannya jual beli gula. Beli sapi sudah secara zahir bagus, ternyata ada luka dikit, nginjak juri misalkan, nggak ada masalah. Gharar yasir nggak bisa dihindari gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kullu man tawat akibatuhu. Jadi intawat itu tidak terlihat akibatuhu. Baik. Kaidah, faedah ya. Seperti itu. Maka jual beli buah mentah itu kan juga gharar karena tidak aman dari hama. Maka syaratnya dalam syariat harus di apa? Dipotong. Seperti sudah kita pelajari ya di Abu Suja. Jual beli buah mentah boleh tapi dipotong. Karena kalau nggak dipotong tetap di pohon, itu gharar juga. Nggak aman dari hama. Nggak aman dari hama. Seperti itu. Baik. Ada faedah disebutkan dalam Ithafur Raghibin yang mana sebutkan semua akad yang haram biasanya mengandung satu dari tiga hal. Yang pertama mengandung riba, yang kedua mengandung kedzaliman, mendolimi orang, yang ketiga mengandung gharar yang kita bahas tadi. Kullu man tawat akibatu, nggak jelas konsekuensinya, nggak jelas akibatnya. Ya seperti itu. Jadi kalau ada nemukan akad haram, itu minimal ada salah satu dari tiga ini. Kalau nggak riba, kalau nggak ya gharar, kalau enggak ya kedzaliman. Ya, kedzaliman itu seperti apa? Judi itu mesti ada zalim. Seperti itu. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 30. Nah, ini. Hadis yang nomor 30 ini adalah hadis tentang riba. Hadis tentang riba. Kita sudah bahas di muamalat ya. Coba saya kasih waktu 1 menit. Buka catatan muamalat. Terus yang salah satu dari kan angkat tangan, baca nggak apa-apa wis. Tafsil tentang riba. Ayo. 1 menit.
catatan riba muamalat. Yang nggak punya, yang di kamar diambil. Ayo cepat, saya tunggu. Catatan muamalat tentang aksamu riba. Dulu saya ingat banget, saya jelaskan panjang dan lebar. Tawilun wa aridun, panjang dan lebar. Ayo, catatan fikih. Autikum wakat salah sudah qaik bisurah. Ibhath fir riba summa ikra. Ibhath fir riba summa ikra. Ibhath abwabar riba summa ikra. Ya. Ibhath abwabar riba summa ikra. Nang tadi hukum, tafadhal. Ibhas abwabar riba summa ikra. Waman qara'a fal yaqra wal yashrah bil qiraah laisa bil hifd. Sahlun. Al amru yasir wa sahl. Tafadhal. 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 Iftah waqra kitabatikum fi babir riba. Thumma ikra. Sanasma'u. Tafadhalu. Baik. Baik. Muntadir al-akhar ya. Taib, man qad wajadah falyaqra, tafadhal. Iqra fi babir riba. Taqsimur riba. Iqra, tafadhal. Man qad wajada. Man qad wajada, tafadhal. Tafadhal, man qad wajada. Babur riba.
Zufar, ta'al Zufar. Tutup mikrofon. Mangkat wajahnya. Tafadhal. Iqra anir riba. Iqra anir riba. Tafadhal. Mangkat wajahnya. Baik, ana akhtar ya. Ana akhtar. Iqra anir riba, ana akhtar. Ahmad. Iqra Ahmad. Anir riba Ahmad. Iqra anir riba Ahmad. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa sautaka. Kullu qardin jalla naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard utang yang menghasilkan manfaat dengan syarat itu riba. Itu riba utang. Baik. Hadis ini yang akan kita baca ini nomor 30 ini itu adalah riba jual beli. Coba yang catatan riba jual beli dijelaskan. Iqra. Macam-macam jual beli harta ribawi. Yang pertama, jual beli antara barang ribawi dengan barang ribawi. Ada dua keadaan. Ya. Yang satu jenis, misal sama jenis. Ya. Emas dengan emas atau perak dengan perak. Yang kedua, beda jenis. Contohnya perak dengan uang atau makanan dengan emas. Ya. Itu memiliki dua keadaan. Yang kedua tadi, beda jenis punya kesamaan dan beda jenis tidak punya kesamaan. Iya. Sebutkan hukumnya. Hukumnya yang sesama jenis, misal emas dengan emas boleh. Kalau yang kedua dengan syarat boleh dengan syarat apa? Wong ada boleh ada haramnya. Dengan syarat takobut wa tamasul. Terus yang kedua jumlahnya harus sama dan penyerahan itu harus di tempat. Kemudian syarat jual beli beda jenis tapi mempunyai kesamaan. Itu at-taqabud. Penyerahan harus di tempat. Ya. Kemudian syarat jual beli yang beda jenis tidak memiliki kesamaan, tidak disyaratkan apa-apa. Ya. Ada lagi? Kemudian yang kedua, jual beli antara barang ribawi dengan bukan ribawi. Tidak disyariatkan apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, jual beli antara barang bukan ribawi dengan bukan ribawi tidak disyariatkan apa-apa. Bagus. Lagi, saya ingin menunjuk lagi baca yang dicatat oleh Ahmad tadi. Kalian juga semua nyatat. Ya, dan sebutkan hukumnya. Saya pilih. Ada yang mau mencoba? Rehan, kasih Rehan. Alah ilhamam, MC. Siapa yang mau mencoba? Yang mau coba? Oke, kasihkan Jahid. Ya, Jahid. Awas Rizwan ente minggir. Ayo Jahid. Jadi riba itu terbagi dua, ada riba hutang dan riba jual beli. Riba utang dan riba jual beli. Bagus, ini lebih bagus lagi pembacaannya. Dan riba hutang adalah setiap hutang yang mensyaratkan manfaat atau kullu qardin jarra naf'an so ribaan. Ya. Kemudian riba jual beli itu ada 4 jenis. Yang pertama, Riba jual beli ada 4 jenis. Jamil. Ada emas, perak, uang dan makanan. Ya. Kemudian jual beli barang riba itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, jual beli antara barang ribawi dengan ribawi. Itu ada barangnya satu jenis dan barangnya beda jenis. Betul. Beda tapi punya kesamaan atau beda tapi tidak punya kesamaan. Bagus. Hukum jual beli barang ribawi dengan ribawi yang barangnya satu jenis itu syarat sahnya ada 2. Yang Bagus. pertama at-tamasul, ukuran atau takarannya sama. Bagus. Kemudian yang kedua at-taqabud, akad di tempat dan tidak diakhirkan. Bagus sekali. Kemudian jual beli barang ribawi dengan ribawi beda jenis tapi punya kesamaan, syarat sahnya adalah tidak boleh diakhirkan atau at-taqabud, penyerahannya langsung di tempat. Bagus. Kemudian jual beli antara barang ribawi dengan ribawi beda jenis dan tidak punya kesamaan, itu tidak ada syarat khusus. Bagus. Kemudian yang kedua, jual beli antara barang ribawi dengan bukan ribawi, itu tidak ada syarat khusus untuk sahnya.
Kemudian yang ketiga, jual beli barang bukan ribawi dengan bukan ribawi juga tidak ada syarat khusus. Jamilun jidan, berarti pembagiannya tadi yang dibacakan oleh Zahid lebih lengkap ya, karena dia membagi pertama dua, riba utang, riba jual beli, terus riba jual beli dirinci keadaannya plus hukumnya. Baik, syukron Zahid. Satu lagi, siapa yang mau mencoba? Satu lagi, siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba satu lagi sebelum saya tunjuk? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Satu lagi untuk memastikan pada nyatet. Untuk memastikan pada nyatet, satu lagi atau dua lagi lah. Zahid, Ahmad. Oke, yang depan dulu. Hilal. Ayo, kasih mikrofonnya ke Hilal. Baca yang bagus plus hukumnya yang jelas. Ayo Hilal. Bismillah, hukum riba ada dua. Yang pertama riba hutang, yang dua ada riba jual beli. Ya. Riba hutang itu setiap hutang yang mensyaratkan manfaat. Kemudian yang jual beli ada 4 jenis barang ribawi. Ya. Yang pertama emas, perak, uang dan makanan. Emas, perak, uang dan makanan. Bagus, itu namanya barang ribawi ya. Yang 3 jenis pertama sama-sama mata uang atau alat tukar. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama jual beli barang ribawi dengan barang ribawi. Ya. Barang ribawinya yang satu jenis seperti emas dan emas itu ada 2 syarat. Yang pertama tamasul dan yang kedua takobut. Bagus. Kemudian yang beda jenis tapi kalau punya kesamaan itu syaratnya takobut, kalau tidak punya kesamaan itu tidak ada syarat. Bagus. Kemudian kemungkinan kedua ribawi dengan yang bukan ribawi, itu tidak disyaratkan apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga bukan ribawi dengan bukan ribawi juga tidak ada syarat apa-apa. Bagus, sangat bagus sekali. Terakhir, baris paling belakang. Saya tunjuk siapa ya? Saya tunjuk Ja'far. Ayo, awas Ja'far biar bicara. Awas geser, jangan di belakang tiang Ja'far, nggak kelihatan. Geser ke belakang Zahid. Nah, ayo Ja'far dibaca. Riba dibagi menjadi Yang dua. keras. Riba hutang dan riba jual beli. Riba hutang dan riba apa? Jual beli. Ya oke, dan riba baik. Riba Oke. baik. Riba kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menjeratkan manfaat maka itu adalah riba. Bagus. Harta-harta ribawi Setiap itu hutang yang apa menerjemahkannya Tom? setiap hutang yang menjeratkan manfaat, Menjelaskan, menjeratkan. Lebih tepatnya mensyaratkan. Karena memang kalau nggak disyaratkan itu malah bagus gitu loh. Misalkan saya ngutangi Abdi, ini siapa namanya? Abid. Terus pas mengembalikan utang, Abid ngasih saya hadiah. Itu sunnah. Tanpa syarat, tapi ada syarat jadi dosa. Paham? Nah, ayo lanjutkan. barang ribawi ada adzabu, al-fiddah, an-nuqud sama al-mat'umat. Hah? Makanan. 3 jenis yang pertama punya kesamaan, yaitu sama-sama alat tukar. Jual beli barang ribawi ada 3. Yang pertama, jual beli antara barang ribawi dengan barang ribawi. Yang jenisnya sama, emas dengan kayu. Yang Ayo. ada 2 syarat agar sah. Yang pertama, Emas dengan kayu. emas dengan emas. Emas Yang dengan jenisnya kayu. sama, emas Jauh ada emas. sekali. Ada 2 syarat agar sah, yaitu at-tamasul, jumlahnya sama. Yang kedua at-taqabud, Terus. penyerahannya di tempat. Yang kedua beda jenis. Contohnya emas dengan perak. Yang punya kesamaan, beda jenis punya kesamaan. Syaratnya penyerahannya di tempat atau at-taqabud. Yang beda jenis tidak punya kesamaan, contohnya emas dengan beras, tidak disyaratkan apa-apa. Bagus. Emas dengan beras itu emas ribawi nggak? Ribawi. Beras. Ribawi. Nah, bagus. Terus yang kedua jual beli ribawi dengan bukan ribawi, contohnya emas dengan kayu,
tidak disyaratkan apa-apa. Bagus. Yang ketiga, jual beli bukan ribawi dengan bukan ribawi. Contohnya kayu dengan ikan. Ini tidak disyaratkan apa-apa. Jamil Jidan, syukron. Ahsanta. Baik. Kita baca hadisnya sekarang. Ini udah wadih. Kalau sudah tahu kaidahnya, antum situ dulu, di bawah dulu nggak apa-apa. Kalau sudah tahu kaidahnya itu jadi wadih ya. Sekarang kita baca hadisnya. Al haditsus salasun. Hadis yang nomor 30. An Ubadah bin Somiti, dari Sayyidina Ubadah bin Somit radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzahabu bidzahab, jual beli emas dengan emas, ini beremas. Wal fiddatu bil fiddah, jual beli perak dengan perak, berarti ini perak. Wal burru bil burri, berarti ini makanan. Gandum dengan gandum. Syair bis syairi, syair dengan syair berarti makanan. Wa tamru bit tamri, ini berarti makanan. Kurma jual dengan kurma. Wal milhu bil milhi, itu berarti juga makanan. Makanya kita katakan harta barang ribawi itu adalah emas, perak, dan makanan. Uang itu juga, ya, 4 berarti kan. Emas, perak, makanan, uang. Uang itu sebenarnya emas dan perak juga. Tapi kita pisahkan uang karena zaman sekarang kita pakai uang lebih sering. Kalau mau 3 nggak apa-apa, tapi kita 4 nggak apa-apa. Syaratnya adalah mithlan bil mithlin, harus sama. Karena sejenis harus sama. Kalau sejenis, takobut dan sama. Mithlan itu sama. Sawaan bisawain itu sama. Ya dan biadin artinya takobut. Syaratnya 2. Takobut dan sama. Takobut dan sama. Seperti itu. Takobut dan sama. Fa'idah talafatil asnaf, kalau beda jenisnya, kalau beda ilahnya, ya, sama-sama ribawi. Ya. Sama-sama ribawi, punya kesamaan tapi beda jenis. Contoh, perak dengan emas, uang dengan emas, gandum dengan padi, kurma dengan gandum. Punya kesamaan, yaitu sama-sama makanan, sama-sama uang. Tetapi beda jenis, tapi punya kesamaan. Fa'idah talafatil asnaf, beda jenis, tapi punya kesamaan. Fabi'u kaifasyitum, nggak harus tamathul. Fabi'u kaifasyitum artinya nggak harus tamathul. Idza kana yadan biadin, tapi harus takobut. Paham ya? Tapi harus takobut. Berarti hadis ini membahas pertama riba jual beli, bukan riba utang. Kedua, membahas hukum yang sejenis. Ketiga, membahas hukum yang beda jenis tapi punya kemiripan. Berarti membahas 3 bab penting dalam riba. Riba jual beli, hukum kalau sejenis, hukum kalau beda jenis tapi punya kemiripan. Dan itu sudah kita bahas semua di fikih. Makanya kalau antum fikihnya di murojaah, baca hadis itu akan sangat nyaman. Tapi kalau fikihnya tidak di murojaah, baca hadis itu akan kesulitan. Maka betul kata ulama, al-ahadits mudhillah illa lil fuqaha. Hadis itu bikin bingung kecuali bagi yang fuqaha, yang belajar fikih. Ya, makanya belajar fikih hadis dan Quran itu harus selalu beriringan. Makanya harus di murojaah, ya. Seperti itu. Kalau enggak ya sawak fakot, sama saja. Baik, alhamdulillah kita udah membahas 30 hadis di pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan yang keberapa ini? Ke-8 atau 9 ya. Di pertemuan yang ke-8 atau 9 ini kita sudah membahas 30 hadis, berarti 10 hadis lagi. Hampir khatam ini. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita tanya jawab. As'ilah. Ista'iddu. Bismillah. Ista'iddu lis-su'ali wal jawab. Ista'iddu lis-su'ali wal jawab.
Ista'iddu lis-su'ali wal jawab. Jam 11. Baik. Ana uridu tadabbur ya. Uridu tadabbur awalan. Idan la tadabbur la yahtajila kita apa? Bil amsi man qad tadabbara. Irfa yadahu. Man qad tadabbara. Ardan, Jahid, Yasir, Rafi, wa Abdul Haidar. Baik, anak Hamam. Aina Rehan? Hamam, imsi Hamam. Baik, al-an ana urid an atlub min ahadikum tadabburan. Qabla an atlub man saya tadabbar. Hud faedah lil hayah min ay haditsin kana. Min haditsil awal ila hadits salatin. Masih itu. Man yurid an yatadabbar. Tadrib kalam wal khitabah wal ilqa. Tafadhal. Man yurid an yujarrib. Tadabburan min ahadil ahadits as-salasin. Baik. Sa'akhtar. Li'annahu la ahad yatakalam ana sa'akhtar. Abid. Baik. Abid ada. Qaribil mikrofon thumma tadabbar. In lam yakhrujis saut kum. Tatadabbar ayat hadis anta. Bil ams yani. Fil Indonesia lah bahasa. Saya sanadabar fi hadis Sabi wal Isrun. 27 hadis nomor 27 tadabbur dari Abid. Madza takalam tafadhal. Bil lughatil Indonesia la ba'sa. Dari hadis ini kita bisa diketahui bahwasanya tanda diam Rasulullah itu bukan berarti selamanya tidak menjawab. Jamil. Wasil, jamil. Maka di sini seorang sahabat bertanya hingga 3 kali, maka Rasulullah pun akan tetap menjawab. Dan di sini pun Rasulullah ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat, Rasulullah akan mencari, jika pertanyaan itu sebuah syariat, maka Rasulullah akan mencari syariat itu dengan seringan-ringannya, bukan seperti contoh sepertinya hadis ini atau contoh lainnya seperti halnya dalam mensyariatkan rakaat sholat. Oke. Jamil. Idan kalam jamil min akhina Abid wa yaqul bi anna sukutar rasul laisa i'radun. Nah, itu. Sukutur rasul laisa i'radun. Walakinna sukutahu tarbiyah. Tadribun ala sabr. Au tafkir. Ahwa yufakir fil jawab. Wa hadha dalilul kamal. Li'annal kamil huwa man yufakir qabla an yaf'al. Wa amal muta'ajrif sembrono al muta'ajrif alladhi yata'ajrafu fil umur yus'al yujib mubasyaratan bila tafkir yaf'al syai' bila muwazanah tanpa pertimbangan. Hadza muta'ajrif fadalilun alal kamal. Kalamun mumtaz ya masih Muhammad Abid. Taib. As-su'alul awal, ista'iddu. Waktubu. As-su'alul awal. Ma makna aqdul gharari? Ma makna aqdul gharari? Man sayujib qabla an akhtar. La ahad yang duru ilal kitab. Man sayujib qabla an akhtar. Ma huwa aqdul gharari? Ma ta'rifu aqdil gharari? Iblis. Ma ta'rifu aqdil gharari?
Tayyib, sa'akhtaru abdi. Tutihin mikrofon abdi. Zahsi qalilan ya kata. Takalam ya abdi. Kullu man tawat akibatuhu minal uqud huwa gharar. Ait kau bisotin alin. Kullu ma tawat akibatuhu minal uqudi. Sahih. Ma makna Huwa gharar. intawa? Yang tidak jelas atau tidak diketahui. Ma makna akibatuhu? Akibatun ma mana? Yang tidak diketahui apa sih? Ma mana akibatun? Akibat, ma mana akibat? Hasilnya. Hah? La hasil al-akhir mada? Mada qultu fi syarah? Hasil atau Mada qultu fi syarah? Konsekuensi. Hasil konsekuensi. Sahih. Tayyib, jamil. Al-ijabatu sahihatun. Tayyib, as-su'alu tsani. As-su'alu tsani tadabbur. Ista'id tadabbur, kula yaum labud fi tadabbur ya. Ana Sa'akhtaru li tadabbur husni. Totil mikrofon lah husni. Ilbas kolan suataka ya husni. Doat. Hah? Doat. Apa tamam. Ungduruna husni. Baik. Takalam. Tadabbur dari hadis nomor 3 ketika tentang Hadis nomor berapa? 3 Hah? ketiga 3. Apa? Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi, Allamakum nabiyukum kullasain hatal hira'ah. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika ini dimasukkan menghina, kita tidak langsung emosi. Kira-kira ya? Nggak langsung emosi. Ya, Jamil dihina Yahudi. Oke. kita jawab dengan yang paling bermanfaat, yaitu kita menjelaskan kesempurnaan Islam. Sampai beristinja pun diatur. Sampai Beristinja, diatur. ya. Bagus sekali. Ya, Jamil ya. Siapa namanya nih? Husni. La yastajil wa yaruddul jawab bil ghadiban. Bal yata'anna fil jawab wa yasbir wa yu'til jawabal muqabil bi ahsana mimma fa'ala as-sa'il al-mustahzi. Faedah jamil. Baik. As-su'alu tsani. As-su'alu tsani. Uktub. Wal huwal akhir. As-su'alu tsani wa huwal akhir. As-su'alu tsani wa huwal akhir. Indi tamrun jamilun kilo wahid. Indi tamrun jamilun ghalin miqdaruhu kilo wahidun. Kilo wahidun. Indi tamrun jamilun ghalin jaidun miqdaruhu kilo wahid. Wa uridu an ashtari bihadzal kilo
khamsatu kilojiromatin min tamrin rodiin qabih. Hisham lahu khamsatu kilojiromatin min tamrin rodiin rakhis. Hal yajuzuli an abi kilo al-jayyid bi khamsati kilo jiromatin minar rodi idza kana al-jawabu na'am falimadha wa idza kana al-jawabu la falimadha. Baik. Wahid kilo bi khamsati kilo. Jayyid bi qabih. Hal yajuz aw la falimadha? Man sayujib? Soal akhir hada. Man sayujib? Man sayujib? Man sayujib? La ahad yujib? Tu'til mikrofon ila Qonis. Ajib ya Qonis. Tafadhal. Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa ya? Limadha? Karena nggak mutamathilain. Hah? Nggak mutamathilain. Karena nggak mutamathilain. Kenapa harus mutamathilain? Karena sama-sama kurma. Sama-sama kurna. Jamil. Al-ijabah sahihah li anna tamra al-qabih wa tamra al-jayyid jinsun wahid. Jinsun wahid. Wa min syartil jinsil wahidi an yakuna mutama silaini wa mutaqabidaini. Yakfi. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. La takhruju awalan. Intazir. Iqra al-fiqh. Al-imtihan fi min muamalat ila lihaya. Al-ibadah qalilah. Limadza anil muamalat ila nihaya? Mas sabab li annahu afdal fi tadrib. Afdal fi tadrib. Insyaallah sayakun manfaah akbar. Wa khairukum anfa'ukum linas. Fa yakun anfa'. Fa soal an yakun anfa'.